Kayak royalti seperti ini. Gimana kisru-kisru royalti yang mana? Royalti kan sebenarnya udah diatur, cuman nih yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya. Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta. Detik-detik Bunles keluar dari Cafe Guys. Guys, kita ngomongin tentang Lesti sebentar ya. Kalian jawab jujur di komentar, kalian tahu Lesti itu dari mana? Kalau Koko tahu Lesti itu dari Dangdut Academy. Dan gara-gara acara TV tersebut, Koko jadi suka dangdut. Terus kalau ada yang bilang Lesti itu bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal itu gara-gara sebuah lagu. Ini mohon maaf lahir dan batin ya, gue gak setuju. Karena apa ya? Kita suka sama Lesti itu bukan karena lagu yang dibawain, tapi karena suara Lesti itu mahal, berkualitas, dan bagus banget gitu loh. Coba gini deh, ada sebuah lagu, itu liriknya, musiknya, sama arti dari lagunya tuh bagus banget, dibawain sama orang yang nggak bisa nyanyi, suaranya nggak bagus. Apakah lagu itu akan jadi terkenal? Ya enggak. Terus kan ada ibu-ibu yang bilang Lesti bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal hanya lagu-lagu kering-kering itu ya kan? Padahal Koko lebih sering denger Lesti nyanyi lagu Jainal daripada lagu itu. Terus yang bikin aneh itu, yang nyanyiin lagu kering-kering itu, yang nge-cover lagu kering-kering itu kan banyak banget ya selain Lesti ya. Tapi yang aneh itu kenapa Lesti yang dilaporin? Kenapa yang lain gak dilaporin juga? Contoh permasalahan Lesti itu kayak gini ya. Kita misalnya mau buka usaha, sewa sebuah ruko. Tiba-tiba usaha kita ini berkembang dengan baik, ya kan? Kita udah bisa beli ini, beli itu gara-gara usaha tersebut. Terus pemilik toko lihat nih, wah ini orang tokonya makin rame nih. Kayaknya gue harus naikin harga berkali-kali lipat nih. Nah kayak gitu. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti Lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah, pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara berkuar kesana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Keren. Dan guys, kalian tahu nggak sih gue nih pakai hijab dari Logi. Suka. Lagu itulah yang mengangkat nama dia. Dia bisa menang karena lagu itu. Kan gua udah bilang, lagu yang membawa Lesti pada kemenangan pada saat audisi saat itu adalah lagu Zainal. Lu paham gak? Lu nonton gak? Lu pernah nonton gak Lesti audisi waktu itu? Lagu yang dibawakan sama Lesti pada saat audisi itu lagu Zainal. Zainal, lu paham gak? Kagak ada lagu Bagai Jalan yang Kering. Gimana sih? Udah salah ngotot pula. Lu yang berterima kasih. Terima kasih gak lu sama Lesti karena lagu lu udah dibawain. Lagian Lesti bawain lagu lu juga bukan pada saat lagi acara, lagi audisi. Dia lagi manggung ke panggung. Sampai tiba-tiba ribet lu Ada yang lewat lagi motor. Gak usah ribet, kata gua mah. Bilang aja lu butuh duit. Pakai sok-sok. Ada uang dalam kresek joget-joget, cuman dibayang pakai uang dalam kresek joget-joget, rugi ngelapornya sayang. Nggak ada yang mau laporin. Nah, malam mau lancar ya say. Kalau akun cuman 7 bersuara, diem aja ya. Fans Canyon, iya udah aku bisuin dia. Karir apa mengambil laki orang, karirnya say, ngambil laki orang. Ini kayaknya Gude udah muncul deh. Pada bisu-bisu semua nih kayaknya. Thank you Gunes.
Bun, kalau jadi P21 aku mesti ikut nonton sidangnya. Iya, Sari. Kita ngelihat, kita beri dukungan ya. Kita beri dukungan moral, kita beri dukungan kepada Niki ya, sayang. Saudara si Olive ya. Benar, Kenyan. Saudara si Olive. Buat ibu-ibu yang pakai baju warna hijau yang bilang Lesti seperti ini, Itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang. Nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima. gini ya Bu ya, dengerin baik-baik. Lesti bisa banyak peminatnya, bisa jadi artis terkenal, bisa menang di suatu perlombaan nyanyi, itu bukan karena lagu kering-kering. Tapi memang karena kualitas suara Lesti itu bagus ya, dan banyak yang suka. Coba deh lagu kering-kering itu dinyanyiin sama orang yang suaranya nggak bagus. Apakah bisa terkenal lagunya? Apakah orang itu bisa terkenal atau enggak? Lagian ikut lomba itu bukan sekali nyanyi lagu itu langsung wow, langsung jadi artis besar. Enggak. Ikut lomba itu perlu proses, banyak tahapnya. Hanya di Konoha loh Koko lihat ya, ada oknum pencipta lagu yang mempermasalahkan ada penyanyi di Indonesia menyanyikan lagu dia tuh tanpa izin terus dituntut. Aneh. Negara-negara lain gak ada yang seperti itu. Misalnya kalau misalnya orang ada penyanyi Indonesia terkenal mau nyanyi lagu luar, itu harus minta izinnya sama siapa? Coba. Pencipta lagu sono dapat kontaknya dari mana? Lihat ya, nanti ke depannya pasti banyak ikutan yang seperti ini. Semakin hancur musik Indonesia kalau kayak gini mah. Nih, terus buat kalian yang penyanyi-penyanyi ya, yang mau cover lagu atau nyanyiin sebuah lagu tanpa izin, terus kalian upload ke YouTube atau ke TikTok, hati-hati nanti kalian dilaporkan, kena denda kalian. Jangan sembarangan. Teknik vokalnya Lesti yang tinggi itu, yang tadi, yang di ref. Perasaan ku berbakti untukmu. Itu disebut screaming atau falsetto. Nah, falsettonya Lesti ini yang tinggi banget, ini yang jarang baling. Yang dia bulat. Waktu falsettonya keluar itu bulat suaranya, lengkingannya itu loh yang hampir tidak dimiliki oleh penyanyi yang aku lihat ya. Karena lengkingannya itu bulat dan tidak pernah ada falset, tidak pernah ada baling-balingnya. Jadi sekarang paham ya mbak-mbak baju hijau kenapa Lesti itu bisa juara di panggung Akademi Indosiar yang gede itu ya. Jadi kalau mbak tidak mengerti dengan kita, dengan makhluknya kayak beda deh. Mbak kayaknya makhluknya dari laut. Kok laut? Iya laut, soalnya dia baju-baju hijau, Nyi Roro Kidul. Ya, Mbak kembali ke alamnya aja Mbak ya. Ya, oke. Cek udah tahu belum kalau Lesti Kejora itu terancam di penjara 10 tahun dan denda 4 miliar. Gara-garanya apa? Gara-gara nyanyiin lagu dangdut yang pernah terkenal dulu. Masya Allah ya. Mulai sekarang ece-ece kalau karaokean di rumah Manda, ece-ece kalau sing a song di dalam room gitu ya, hati-hati ya. Jangan sembarangan nyanyi, nanti ece kena denda. Jadi ece harus minta izin dulu sama para pencipta lagu yang sudah ada di alam baka atau masih berdiri tegak di dunia dan di akhirat. Menurut ece tentang kasus ini gimana? Iya ya, ada Lesti mah artis terkenal. Kalau misalnya kayak Manda, kayak ece Merehme atau Cek Kokom nyanyi ya ce ya, kira-kira bakal kena gugatan gak ya ce ya? Terus mau nanya, ini tuh ada pasalnya atau enggak sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu orang lain? Buat yang tahu tulis di kolom komentar. Kasus baru dari Lesti Kejora ini memang bikin geleng-geleng kepala, di mana kasus dugaan pelanggaran hak cipta kini menjerat beliau. Diduga dari tahun 2018 sampai sekarang sering membawakan lagu tersebut, sehingga pemilik lagu ini katanya ingin menuntut senilai 4 miliar. Lucu sekali. Pertanyaannya adalah apakah cuma Lesti yang pernah menyanyikan lagu ini? Dan kenapa harus Lesti? Ini yang menjadi PR untuk pemerintah dan orang-orang di industri musik, bahwa pasal pelanggaran hak cipta ini perlu diperbaiki. Hukum jangan dipakai untuk mengelabui orang dan dipakai ke hal-hal yang negatif. Guys, ini aku lagi pakai produk dari Jessica. Ini super duper enak banget, bagus banget dipakai untuk jalan-jalan karena ini aromanya enak banget. Ya, ada varian cowok dan juga ada ceweknya. Selamat. Terkait royalti seperti ini, gimana kisru-kisru royalti yang mana? Royalti kan sebenarnya udah diatur, cuman nih yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya.
Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta.